Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Pokoknya aku tuh tadi malam udah bener-bener sleeping beauty. Walaupun sebenarnya tuh aku agak-agak sedikit over excited kali ya. Karena kan this is the first time setelah 12 tahun lamanya aku nggak pernah nginjek Bali dan akhirnya aku langsung ke Ubud. Dan kalau teorinya teman abestinya aku itu si Alia, itu namanya balancing the inner calling. Artinya aku menyelaraskan batinku dengan keadaan yang sekarang. Bener sih, setahun pun itu tuh belum begitu balance nih. Karena kan namanya lama kali ya di sekolah kehidupan yang kemarin itu. Nah dan sekarang aku mau keliling Bali untuk menyelaraskan emosi dia kali ya. Ikutin aku aja. Nah jadi ya Besti ya, ini aku tuh di alam Ubud begini nih surroundingnya. It's like a very beautiful scenery outside gitu. Nah terus aku juga di sini ada semuanya lengkap pokoknya. Omaku harus ikut, mamiku tercinta. Nah ya kan. Nah, so aku sih berharapnya satu hari nanti di Indonesia itu punya a land of dementia people gitu. Jadi kayak di Belanda ya kan, itu tuh ada satu daerah yang memang friendly for dementia and then they know exactly how to treat dementia people gitu. Nah, nanti deh pokoknya kalau misalkan Indonesia apa ya, mudah-mudahan sih. Nah, ini surroundingnya keren banget kan ya besti-besti aku tuh. Ya Bali is always a Bali gitu. Artinya gini, doesn't change a lot. The people are still so apa ya kalau aku bilang sih friendly and the hospitality is number one lah of course ya. You see, look at that gitu loh. All the rice field. Nah, aku sih sebenarnya pengen ketemu teman-teman lama aku. Aku sih sebenarnya punya banyak teman juga sih di sini gitu kan. Mau teman Putri Indonesia ataupun teman politik. Sebenarnya aku punya banyak sahabat di sini. Tapi ya mungkin karena aku sekarang kan kerja ya. I love this. Oke ya, so just ikutin aku terus gitu. Kema Entertainment goes to Bali. Nah, akhirnya nih kita sampai ke salah satu tempat yang menurut aku tuh harus dan wajib dikunjungi. Karena apa? Karena ini juga sebenarnya bukan hanya masalah visiting Bali, tapi ini masalah ini tuh masalahnya adalah kalau kita berkunjung suatu tempat, kita tuh perlu tahu sejarahnya. Nah, berarti salah satu tempat yang wajib dikunjungi adalah museum, tuh kan. Kita ada di Museum Puma, ini namanya Putrawan Museum of Art. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ke Bali, you have to go to this museum. Wih, ini aja udah antik nih, Nah. Kayaknya ini something deh ya. Selamat datang. Selamat pagi, wah. Kayaknya aku kenal nih. Iya kan? Selamat datang Mbak Enji di Museum Puma. Iya, aku tuh tadi tuh udah roman-romannya nih kayaknya kok dari namanya nih aku kenal nih ya. Ternyata yang punya nih pasti udah pernah tahu dong. Karena pernah ada di Kema Entertainment. Ini unik banget ya Pak Made ya. Ini kayak ini nih kalau di Jawa zaman primitif dulu namanya Lingga Joni. Lingga Joni. Nah, ini apa nih sebenarnya? Ini sebetulnya Lingga itu orang laki-laki. Lingga Joni. Nah, Lingga lu Joni jangan itu, ngeres pikirannya Nah ya. Tapi nggak apa-apa, udah sini. Ntar lu kebanyakan menghayal lagi ya kan. Kayak punya siapa gitu. Jadi mungkin sebelum lihat-lihat mungkin Mbak Enji ngobrol dulu. Oh iya dong kita ini ya. Tapi sebenarnya aku tuh tertarik banget loh Pak Made karena kan apalagi sebenarnya Keanu harusnya ada nih. Iya. Karena kan anak-anak zaman now itu kadang-kadang suka kehilangan sense of history. Ya. Dan yang namanya museum itu kan adalah kalau aku dulu kan kebetulan pasti biasa tahu lah, aku tuh udah dari Komisi 10 dulu kan. Nah salah satunya itu ada pendidikan. Nah kita tuh mengembangkan supaya museum itu ada di setiap daerah gitu kan. Cuma kan kadang-kadang
masih sedikit perhatiannya. Tiga perhatian. Karena Bali itu kenapa awal mulanya dikenal sama dunia karena budayanya. Bukan karena pantainya, itu bukan benar. karena apa-apanya, budaya, culture-nya, kebudayaannya, terutama di Ubud gitu loh. Oke, jadi sebenarnya kita nih kalau mau datang ke suatu tempat ya, biasanya aku sih cuma nyaranin aja supaya Ya. kita tahu bagaimana budayanya, kita ke museumnya. Ya. Bener nggak ya? Nah, tapi kalau di sini kan Museum Tribal Art Budaya Indonesia. Bukan hanya Bali oke. aja, seluruh Indonesia. Tribal tuh apa sih maksudnya mungkin basic perlu tahu Primitif, nih. primitif. Barang-barang primitif Ya Pak Made nggak primitif ya Oh, Pak Made. enggak. Tapi Pak Made tuh langkah loh di Indonesia cuma nemu satu kayak Pak Made ini. Karena orang- kan jarang loh orang mau apa ya bikin museum seperti ini invest ya. seperti ini, orang kaya raya seperti apa rasanya jarang mau meringankan tangannya untuk investasi sebuah museum demi pelestarian budaya Indonesia. Itu ayo dong invest ya kan karena tribal ini berarti primitif dan ini tidak hanya untuk Bali. Bukan seluruh Indonesia. Nanti kita lihat loh barang-barangnya di sini ya. Termasuk yang lingga tadi tuh Itu kebetulan aduh dari Jawa. Sebetulnya kan Jawa itu kan sebelum primitif, setelah itu klasik, kerajaan gitu-gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat di sini perpaduan budaya Jawa dengan primitif dan kerajaan. Mereka menggunakan pakaian ini, tapi mereka tidak pakai baju. Ada di sini yang umurnya udah 1000 tahun mungkin ya. Nanti kita perlihatkan. Nah, jadi sebenarnya budaya yang paling tua itu di mana sih? Di Jawa, di Bali atau di mana nih Pak Made ya? Kalau apa namanya sesuai informasi yang benar apa enggak? Sebenarnya kemudian budaya sebetulnya awal mulanya itu dari China pertama kan. Nah, justru dari kerajaan Majapahit ke Bali itu sehingga banyak orang Muslim di Bali itu asal usulnya. Oh iya, betul. Mereka ke Bali membawa patih-patihnya. Makanya di Bali ini banyak kampung-kampung Jawa tetapi orang Bali. Nah, udah percampuran zaman dulu. Seperti di desa saya di Klungkung itu ada kampung Jawa besar sekali dan kita sangat akrab antara sesama di sini gitu loh. Iya ya benar ya. Jadi sebenarnya ya benar juga ya kata Bung Karno ya, jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Iya. Pak Made ini ternyata benar-benar udah praktisinya nih. Jadi dia tidak hanya mengungkapkan lewat cerita tapi dari barang-barang yang ada. Nah, tribal museum begini ada di mana aja kalau di Indonesia? Di Indonesia belum ada, ini satu-satunya Tribal Art Museum di Indonesia. Sejarawan, budayawan, ayo. Karena gini, ada museum tribal art di Danau Toba ada, tetapi mengenai Batak aja. Oke. Kemudian ada mungkin ada di Kalimantan, hanya segelintir di Kalimantan. Kemudian barang-barangnya yang dari Batak, Nias, kemudian Toraja semua sudah diboyong ke luar negeri zaman dulu, dijual belikan. Sayang Ya, coba ini kita lihat buku-buku semuanya barang-barang Indonesia yang dibukukan tetapi sudah ada di seluruh dunia. Kayak gini-gini ya berarti ya. Nah, kayak ini kan Nias coba. Nias ini kan umurnya mungkin 500-600 tahun. Tapi kita sulit nggak akan bisa beli ini mungkin di Christie. Mungkin harganya patung Nias itu di Christie $1 juta satu. Oh, tuh kan sayang banget Iya. ya. Padahal dulu belinya mungkin di sini cuma diangkutnya aja. Mungkin belinya cuma 10 juta. Ya kan orang desa dapat 10 juta. Nah, ini Nah, menarik nih. ini dari ini namanya mamuli dari Sumba. Ini saat di sini juga kita ada. Oke. Nah jadi di sini nih Pak Made kalau aku boleh tahu sebenarnya ada nggak sih kayak field trip dari sekolah-sekolah ke sini? Di sini justru by appointment. Di sini banyak orang sekolah mulai SMP, malah sekolah internasional sudah belajar museum sini. Mereka duduk di bawah, belajar bagaimana kebudayaan Indonesia. Kenapa kok ada itu? Nanti kita jelaskan. Tangga di Kalimantan seumurnya ratusan tahun, kenapa seperti itu? Nah, itu semuanya masih zamannya primitif. Iya betul. Waktu itu belum ada agama.
pas yang agama masuk mulai menghilang. Ya, gitu Oh loh. ini menarik banget, anak-anak seumuran Keanu nih kayaknya harus kesini nih. Ya. So they know who they are by the culture. Ya. Terus jadi aku penasaran nih Pemodes, ternyata aku tuh tadi agak terganggu dengan yang lingga-lingga di depan itu. Oh. Maaf ya Desi ya. Dan mencari tribal art dari Jawa dan Bali sangat sulit. Oh ya? Ya, kalau di Bali mungkin banyak sarkofagus, kuburan zaman dulu, seperti yang ada di Likupang, di Batak, ada. Tetapi untuk mencari sculpture, tribal art, Ya, sculpture-nya itu Jawa ya. dan Bali sangat langka, tapi kita punya di sini. Oke. Nah makanya kita harus lihat nih museumnya. Dan kalau mau ditafsirkan dari nilainya pasti ini. Oh, tidak ternilai, karena nggak ada yang jual. Oh, nanti saya lihatkan ada 15 tahun yang lalu saya juga membeli sudah mahal satu pasang patung Anadeo. Itu kita membeli hampir 300 juta satu pasang. 15 tahun yang lalu. Kalau sekarang nggak tahu harganya berapa, nggak ada yang jual, nggak ada yang punya. Udah priceless jadinya ya, gitu. Karena nggak bisa lagi ditafsir dengan nilai duit. Tapi aku tuh punya teman juga yang senang banget nih ngumpulin sculpture begitu gitu ya. Di sini tidak ada barang klasik, artinya barang purbakala dari Majapahit, tidak ada. Barang-barang klasik kita simpan di luar museum ini, karena ini kan tribal art. Kalau kita taruh misalnya barang purbakala Bima atau Kresna, nggak tribal art lagi. Di sini tidak ada. Untuk patung-patung Bima dan mungkin Mbak Enjing lihat di Alam Ubud. Iya. Itu abad berapa itu? Itu abad berapa tuh? Abad 16, 14 itu. Wih, itu serem ya, aku tuh nggak berpikir itu berabad-abad ini ya loh. Kan ada tulisannya. Iya jauh, mata udah Di situ kita lestarikan barang-barang klasik zaman kerajaan. Semua kita lestarikan. Karena saya cinta budaya, harus mati dengan budaya. Bila perlu kita mati dengan budaya. Gitu. Iya. Tapi ya Pak Made, ini nggak tahu ya apa ya ibarat katanya barang-barang begini ada mistisnya tuh ya, benar nggak sih? Memang bisa dikatakan benar. Karena di sini kan dulu ada security, reception, persis di depan museum ini nanti kita lihat. Malam-malam dari jendela api keluar. Nah, ini nggak bohong, ini real story. Berarti benar itu ya. Terus. Rasanya sih ada, mungkin ada, saya kan nggak bisa membuktikan. Iya. Yang kedua, ada orang pedagang barang antik masuk ke sini dari Sumbar. Dia naik ke atas, hatinya dia, gua mau ambil barang ini barang mahal gitu ya. Tiba-tiba belum diambil baru naik sampai itu didorong orang. Di atas, nanti kita lihat, didorong dong, gelundung. Ampun, maafkan saya, tadi saya mau curi barang itu. Tadi saya didorong sama orang, nggak tahu orangnya nggak ada. Coba. Nah, berarti yang datang sini kita besti ya, Kema Entertainment, alhamdulillah hati kita bersih ya. Jadi kita nggak ngeliat yang aneh-aneh gitu ya. Tapi yang ketiga, ini pembuktian benar ya. Waktu Julia Perez membuat film di museum ini. Iya. Oh iya, Julia Perez pernah bikin film di ya, sini ya. Kalau nggak salah judulnya Main Dukun. Kemudian mereka itu kan ya belum ada, kelunungan dulu belum ada gitu loh. Akhirnya videografernya mati semua, nggak bisa. Oh, kameranya nggak mati bisa. mendadak. Ya, mati nggak bisa. Akhirnya kita tanyakan kepada orang yang ngerti masalah ini. Oh, coba kita berdoa dulu di sini, kita kulunun, saya akan membuat film. Habis itu bisa. Coba. Berarti kan ini bukan roh-roh orang Bali aja, seluruh Indonesia rohnya di sini mungkin. Iya betul, karena kan dari seluruh Indonesia ya. Coba itu dari Toraja, coba itu bukan mayat itu. Aduh. Terus di bawahnya tulang-tulang dari Kalimantan, coba. Ada tulang-tulang, nanti kita lihat ya. Tapi Pak Made sendiri pernah nggak diganggu atau ini? Karena saya mencintai mereka, saya nggak pernah diganggu. Itu kuncinya Besti. Kalau kita tuh mencintai orang, kayaknya alam yang berbeda itu melihat hati orang juga ya. Ya. Dan aku salut sama Pak Made nih, karena Pak Made itu selalu
punya prinsip yang seperti kita dalam podcast sebelumnya. Yang penting hidup mah nggak usah neko-neko. Ya. Berbuat baik ntar datangnya juga baik. Ya. Kita daripada kayak uang kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita banyak berbuat yang nggak bagus. Lebih bagus tidak punya uang, tetapi kita berbuat sesuatu untuk budaya. Tapi lebih bagus lagi Itu. punya uang dan berbuat Nah, sesuatu. itu lebih bagus. Itu kayak Bang Aden nih sebenarnya. Kita lihat dulu berarti barang-barangnya ya. Saya untung masih ada dapat nias. Nias itu sulit sekali, Iya loh. sangat sulit sekali. Aduh, aku sih berharapnya sih setelah ada podcast ini ya pemerintah tuh bener-bener mau generate lagi gitu loh the vibes-nya untuk mencintai primitive art-nya kita gitu. Karena actually kan ini bener-bener kalau di luar negeri tuh Wih, sangat jarang. masuk ke museumnya aja tuh mahal gitu. Fotonya ini aja it's taken on 1900. Ya. Sekarang kita udah di tahun 2023. Berarti at least At least 1 abad tuh, ya kan? Nah ada tuh, aduh bener-bener Pak Made ya ampun. Nanti ya kalau aku udah beberapa lama di sini ya, kan aku nanti aku mau tidur juga ya. Mau ditemenin enak gitu ya. Nah ini jadi dari Sulawesi Tengah nih. Oh ini ternyata adalah bone storage. Jadi tempatnya tulang-tulang manusia ya. betul ya. Emang ada isinya Pak? Enggak. Jadi ngeri ya. Jadi dulu mungkin mayitnya itu udah ini tulang-tulangnya dimasukin sini kali ya. Iya. Barbar.